Maelstrom content no let preferring now cause always PH DM but am I convenient am I prepared into the code to be surrendering each other. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi strengths kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman dalam suatu organisasi, proyek, atau situasi bisnis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu dalam membuat keputusan strategis yang informatif dan efektif dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Strength 1. Peningkatan kesadaran. Video tersebut secara efektif meningkatkan kesadaran tentang tantangan demografis yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, menekankan pentingnya memahami tren ini. 2. Data komprehensif, menyediakan statistik tingkat kesuburan yang detail untuk berbagai daerah. Memberikan gambaran yang jelas tentang situasi demografi. 3. Perspektif global dengan membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain seperti Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Video ini mengontekstualisasikan isu secara global, membuat argumen lebih meyakinkan. Weakness 1. Terlalu kompleks, isi terlalu padat dan sulit dipahami oleh audiens umum tanpa pengetahuan sebelumnya tentang konsep demografi dan ekonomi. 2. Fokus pada hasil negatif, terlalu menyoroti suatu masalah, bukan kelebihan, akan lebih baik jika mengeksplorasi potensi solusi atau aspek positif dari perubahan demografi. 3. Keterbatasan, format dan penyampaian mungkin tidak menarik untuk semua kalangan penonton yang bisa membatasi jangkauan dan dampaknya. Opportunity 1. Kebijakan dapat menjadi reaksi penonton untuk mendorong perubahan kebijakan guna mengatasi tantangan demografis seperti insentif untuk keluarga muda atau penyesuaian perencanaan kota. 2. Sumber pendidikan bisa digunakan sebagai sumber edukasi di lingkungan akademis untuk mengajarkan tentang tren demografis dan dampak sosial ekonominya. 3. Dialog publik dapat merangsang dialog dan debat publik tentang bagaimana menangani populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang menurun, mendorong keterlibatan komunitas dalam mencari solusi. Threat 1. Salah tafsir, kompleksitas topik mungkin menyebabkan salah tafsir atau penyederhanaan berlebihan dari isu-isu yang dibahas, yang dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru. 2. Resistansi terhadap perubahan, terdapat pemangku kepentingan yang tidak nyaman dengan perubahan kebijakan yang diperlukan, atau pergeseran sosial yang disarankan oleh video tersebut. 3. Dampak ekonomi, jika tidak ditangani, demographic winter dapat menyebabkan stagnasi ekonomi jangka panjang, mempengaruhi pasar kerja, layanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di daerah perkotaan. 1. Plan penyebab, peradaban modern mengutamakan pendapatan dan karir sementara anak dianggap sebagai distraksi. Generasi 2 dan 3 generasi muda lebih memilih tinggal ke daerah penyangga Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang. Penduduk muda cenderung pindah ke kota-kota di sekitar di Jakarta atau daerah yang lebih jauh karena berbagai faktor seperti biaya hidup yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik di daerah tersebut. Biaya persalinan dan mengurus anak semakin besar. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di kota mengakibatkan perubahan dalam struktur, ekonomi, dan sosial kota. Rencana mengubah cara berpikir, di mana pada awalnya permasalahan dunia adalah tentang ledakan penduduk, tetapi dampak dari demographic winter juga akan menimbulkan masalah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur di Jakarta untuk menarik penduduk muda kembali. Mengimplementasikan program subsidi untuk keluarga yang memiliki anak, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan ekonomi dengan mendukung usaha kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja untuk penduduk muda. Implementasi kebijakan yang telah direncanakan dengan meluncurkan program-program subsidi peningkatan infrastruktur dan perbaikan lingkungan. Program subsidi keluarga meluncurkan program subsidi bagi keluarga dengan anak, termasuk potongan biaya pendidikan dan perawatan kesehatan. Perbaikan infrastruktur, melakukan proyek perbaikan jalan, transportasi umum, dan pembangunan fasilitas publik baru. Pemberdayaan ekonomi menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal bagi penduduk muda, kampanye kesadaran, menyelenggarakan seminar, iklan, dan acara komunitas untuk mempromosikan keunggulan tinggal di kota besar. Monitoring pelaksanaan, memastikan setiap langkah yang direncanakan berjalan sesuai jadwal dan sesuai tujuan yang ditetapkan, mengukur perbaikan dalam kualitas infrastruktur, bagaimana perbaikan dalam kualitas infrastruktur mempengaruhi keputusan penduduk untuk tinggal di kota. Mengevaluasi dampak program pemberdayaan ekonomi, bagaimana dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha kecil,
mengumpulkan umpan balik, feedback dari penduduk tentang efektivitas, kampanye kesadaran dan perubahan persepsi mereka tentang tinggal di kota besar. Action penyesuaian program subsidi. Jika survei menunjukkan subsidi tidak cukup efektif, tambahkan atau modifikasi insentif berdasarkan umpan balik dari keluarga. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan, melanjutkan proyek perbaikan, infrastruktur dan memastikan pemeliharaan berkelanjutan. Optimalisasi program ekonomi, menyempurnakan program pelatihan dan akses, modal berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pasar. Kampanye berkelanjutan, memperbarui strategi kampanye berdasarkan umpan balik untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif dan menarik lebih banyak penduduk muda kembali ke kota. Demographic winter yang melanda Indonesia, 1 kekurangan SDM, 2 kekurangan investor atau wirausaha muda, 3 krisis dana pensiun, dan HJ, 4 SDM menua, 5 otomatisasi, 16 consumers, 7 penurunan WLT Popul, 8 penutupan fasilitas umum, 9 ketidakstabilan politik, 10 banyak kesalahan polisi. Penurunan angka kelahiran, rendahnya angka fertility rate atau angka kelahiran bayi dapat disebabkan oleh keinginan, perubahan prioritas generasi muda, fokus karir, fokus pendidikan. Meningkatnya usia pernikahan, tren menikah di usia yang lebih tua. Metode, kebijakan pemerintah tentang keluarga berencana dan lainnya, yang mungkin mempengaruhi angka kelahiran dari segi motivasi dan sebagainya. Pendidikan seksual, kurikulum pendidikan seksual yang mungkin tidak mendukung ataupun memotivasi untuk konsep keluarga besar. Environment, urbanisasi, migrasi ke kota-kota besar, yang mengakibatkan perubahan pola hidup, perubahan sosial budaya, nilai dan norma sosial yang berubah seiring waktu. Media sosial dan internet, pengaruh gaya hidup yang dipromosikan melalui media sosial, teknologi kontrasepsi, kemudahan akses dan penggunaan teknologi kontrasepsi. Material ketersediaan layanan masyarakat, berkurangnya akses kepada layanan kesehatan, dan pendidikan biaya hidup yang tinggi. Measurement, data statistik, interpretasi data demografis, yang menunjukkan tren penuaan populasi, dan data pendukung lainnya. Kesimpulan penurunan fertilitas atau demographic winter telah menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama di kota-kota besar. Angka fertilitas di banyak kota besar sudah berada di bawah 2, menunjukkan minat rendah untuk memiliki anak. Penyebab utamanya adalah opportunity cost, di mana penduduk menganggap memiliki anak akan menghilangkan kesempatan lain seperti karir, bentuk tubuh ideal bagi perempuan, dan kenyamanan dengan gaya hidup saat ini. Persepsi anak sebagai beban, kekhawatiran biaya. Perubahan fisik dan gaya hidup setelah melahirkan, serta kurangnya kebijakan dan fasilitas mendukung keluarga turut berperan. Berpotensi memberikan dampak negatif dari aspek ekonomi, politik, dan sosial antara lain kekurangan SDM di masa depan, krisis dana pensiun, SDM menua, otomatisasi, berkurangnya konsumen, hingga ketidakseimbangan demografik yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik. Pemberian subsidi saja tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terkoordinasi dan komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Saran, 1. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan program yang mendukung, seperti tunjangan anak, cuti melahirkan yang memadai bagi suami dan istri, insentif dan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak seperti keringanan pajak dan bantuan biaya pendidikan. Program kesehatan pasca melahirkan untuk perempuan, pemberdayaan ekonomi dan penyediaan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menyeimbangkan angka fertilitas. 2. Melakukan edukasi dan kampanye berkelanjutan tentang pentingnya fertilitas yang sehat dan mengubah persepsi negatif tentang memiliki anak. Pentingnya keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga. Thank you.